kita bertemu lagi di dalam ibadah online, ibadah rumah tangga. Bapak Ibu ada di rumah, kami yang ada di sini juga tetap mencari hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan turun atas kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh memuji menyembah malam hari ini. Tak
Kami percaya Tuhan hadirat Tuhan turun atas kami dan memberkati kami. Biar segala pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi kami akan diisi dengan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus sucikan, kuduskan hati kami, sehingga firman itu akan jatuh dalam tangan hati kami yang baik. Urapi yang bangkit sebentar kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan taruh hikmat-Mu, urapan Roh Kudus dalam hidupnya ya Tuhan, sehingga firman-Mu memberkati kami semua yang mendengar, yang ada di ruang maupun di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah, Bapak Ibu di rumah dan kami di gereja. Dan kita percaya persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu ada bersama kita saat kita bersekutu memanggil namanya. Dia ada di tengah-tengah Bapak Ibu, Saudara dan saya. Malam ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita membuka kitab kita dalam Yeremia. Pasal yang pertama kita bersama-sama menyimak firman Tuhan. Tolong dibaca Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Yeremia 1 ayat 4. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bersama, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Ya, kita belajar bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Jadi saudara lihat, kalau Tuhan memanggil kita dan Tuhan mengutus kita, maka saudara, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita juga. Sekalipun beribu-ribu alasan mungkin yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan dengan segala keterbatasan, ketidakmampuan, tetapi Tuhan mampu mengubahkan segala ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, menjadi kita sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini, kalau kita perhatikan, jadi saudara akan bermunculan nabi-nabi palsu. Saya baca tadi ayat 4 saudara, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ayat 5 Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan, meneguhkan Yeremia menjadi nabi. Tapi di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Mereka mengklaim, mendeklar dirinya sebagai nabi. Dan saudara-saudara, dapat kita lihat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, nabi-nabi palsu ini, apa yang mereka lakukan? Saudara, jadi misalnya ya, dalam Yeremia pasal 14 ayat yang keempat, ayat 14, Yeremia 14
Yeremia 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi saudara, nabi palsu itu mendeklar dirinya. Yang jadi pertanyaan buat kita, siapa yang menetapkan dia, meneguhkan dia menjadi seorang nabi? Tiba-tiba bermunculah nabi-nabi itu. Nah saudara, nabi palsu ini Tuhan berkata, aku tidak pernah mengutus mereka. Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tuhan tidak memberitakan sesuatu kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kondisi dari zaman. Yesus juga berpesan kepada kita. Kalau tadi saya beri contoh di Perjanjian Lama, coba kita lihat di Perjanjian Baru. Apa pesan Tuhan di sana dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Perhatikan Bapak Ibu. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara lihat, sekali lagi tidak ada yang siapa yang menetapkan mereka, siapa yang mengutus mereka. Tiba-tiba muncullah nabi-nabi itu. Dan Alkitab menulis nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan, yang tidak dipilih Tuhan, tidak ditetapkan oleh Tuhan. Dan itulah nabi-nabi palsu. Dan hebat Bapak Ibu, di akhir zaman ini mereka nabi palsu ini mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Ya, dan saudara, dia melakukan mungkin kesembuhan. Dia mungkin juga bernubuat seperti dalam Nabi Perjanjian Lama. Padahal Tuhan berkata, aku tidak pernah mengutus mereka. Aku tidak pernah menetapkan mereka. Beda Yeremia. Yeremia dipilih Tuhan dari kandungan, ditetapkan Tuhan menjadi seorang nabi, dan dipakai Tuhan untuk berbicara kepada bangsa-bangsa. Tapi di akhir zaman ini, Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 24 itu bicara tentang akhir zaman Bapak Ibu ya. Dan Tuhan pesan, hati-hati, sebab akan bermunculan Mesias palsu dan juga nabi palsu bermunculan. Dan mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat. Mereka membuat mujizat-mujizat. Dan sekiranya mungkin, ayat ini tadi berkata, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi tujuan nabi palsu ini untuk menyesatkan para pengikutnya. Orang yang mendengarkan dan mengikuti dia akan disesatkan. Bahkan lebih hebat lagi Bapak Ibu, nabi palsu ini saudara, dia bukan hanya mengadakan tanda-tanda dahsyat, membuat mujizat, bernubuat, tapi saudara perhatikan, dia juga menyamar. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Karena itu saudara perhatikan, ya perhatikan baik-baik setiap kehidupan kita di akhir zaman ini. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, siap menerkam, menyesatkan. Dalam Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, waspadalah.
Ya, jadi ayat ini mengingatkan kita lagi, Tuhan mengingatkan kita terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, seperti saudara dan saya. Ya, dia datang menyamar supaya kita bisa menerima keberadaannya. Karena itu dia menyamar. Tapi sesungguhnya ayat itu tadi berkata mereka adalah serigala yang buas. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, waspadalah, berjaga-jagalah, sebab di akhir zaman akan bermunculan tadi Mesias palsu, nabi palsu. Dan kalau nabi palsu, pasti nubuatnya nubuat palsu, pasti mujizatnya palsu juga. Ya, apa yang dia lakukan semuanya adalah palsu, karena dia nabi palsu. Saudara-saudara, kita memperhatikan apa sih tugas seorang nabi. Tugas seorang nabi yang pertama, Bapak Ibu, itu menerima pesan Tuhan. Ya, jadi Yeremia menerima pesan Tuhan. Tugas seorang nabi itu menerima pesan Tuhan melalui wahyu, atau Tuhan berbicara secara langsung. Ya, Tuhan berbicara secara langsung. Nah, nabi-nabi palsu tadi tidak mendapat pesan dari Tuhan, tapi dia pergi sendiri, dia bernubuat sendiri, ya, dia bikin mujizat sendiri, dia bikin tanda-tanda yang dahsyat sendiri, tanpa terima pesan dari Tuhan. Jadi tugas seorang nabi yang pertama, menerima pesan dari Tuhan melalui wahyu, ya, atau Tuhan berbicara langsung kepada nabi tersebut. Yang kedua, menyampaikan pesan Tuhan. Jadi setelah dia terima pesan dari Tuhan, maka nabi ini menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Nah, saudara, jadi kalau kita mendefinisikan secara sederhana apa tugasnya seorang nabi itu, saudara. Jadi seorang nabi itu dia adalah orang yang berbicara, perhatikan, orang yang berbicara atas nama Tuhan. Berarti nabi itu mewakili Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan. Mewakili Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nabi tadi, dia tidak diutus Tuhan, dia tidak diberi pesan oleh Tuhan, dan dia tidak mewakili Tuhan, tapi dia pergi sendiri. Dan hati-hati, banyak anak Tuhan yang tergiur dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan nabi palsu, apalagi kalau nabi palsu itu membuat mujizat yang hebat. Mereka bikin tanda-tanda yang dahsyat dan tujuannya untuk menyesatkan. Saudara-saudara, ini pesan. Karena itu Yeremia 1 ayat 9, ayat ini berkata begini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi nabi itu terima pesan, kemudian menyampaikan pesan. Dan Tuhan berkata, aku taruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ke dalam nabi. Perkataan itu ditaruh ke dalam mulut nabi. Dan nabi harus menyampaikan pesan itu. Menyampaikan pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus tajam seperti pedang bermata dua. Jadi menyampaikan pesan Tuhan harus tajam seperti pedang bermata dua. Tidak ada kompromi. Siapapun dia, apa yang Tuhan taruh perkataan di dalam mulut kita, di dalam mulutnya Nabi, maka Nabi terus sampaikan setajam silet, seperti pedang yang bermata dua. Tidak peduli siapapun dia, bagaimana statusnya. Saudara, apakah dia seorang yang kaya raya? Apakah dia orang yang punya kedudukan yang tinggi? Sebagai raja, sebagai presiden? Tidak peduli. Nabi harus menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di mulut Nabi itu, maka Nabi harus menyampaikan pesan itu. Dia terima pesan dan dia sampaikan tanpa ada kompromi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulut kita harus tajam, bukan untuk bergosip. Mulut kita harus tajam, bukan untuk menghakimi. Mulut kita harus tajam, bukan untuk menghina. Mulut kita harus tajam, bukan untuk mengutuk orang.
tapi mulut kita tajam untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, sehingga kita terlibat di dalam pekerjaannya. Kita menjadi perwakilannya Allah, kita jadi agen-agennya Allah, kita jadi duta-dutanya Allah untuk menyampaikan berita kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan memberikan contoh dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saudara, waktu itu Samuel masih kecil, tinggal di rumah Tuhan di Silo. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel, dan saudara, Tuhan sampaikan pesan kepada Samuel, dan Samuel terima pesan itu. Tapi sayang, pesan yang diterima oleh Samuel atau pesan yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, saudara, ini berita tentang Imam Eli dan keluarganya. Dan berita itu berita penghukuman kepada Imam Eli dan keluarganya. Saudara-saudara, dan suatu ketika Imam Eli memanggil Samuel yang masih kecil itu. Dan Samuel yang masih kecil itu dengan lugunya. Ketika Imam Eli bertanya kepada Samuel, Samuel, ceritakan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Sesungguhnya kalau saudara baca ayat-ayat yang sebelumnya, saudara, Samuel itu segan. Samuel yang kecil itu segan untuk menyampaikan pesan ini, karena isinya itu hukuman bagi Imam Eli dan keluarganya. Samuel itu segan, tapi Imam Eli berkata, jangan sembunyikan sedikit pun, beritakan, sampaikan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Maka Samuel yang kecil itu menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam ayat 18 pasal 1 Samuel 3 ayat 18, ayat ini berkata demikian, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Jadi Imam Eli mendengar pesan yang disampaikan oleh Samuel, tidak ada yang ditutupi. Samuel menyampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Tentunya tentang penghukuman Imam Eli dengan keluarganya. Tapi hebat Bapak Ibu, ketika Imam Eli mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel yang kecil itu perihal penghukuman bagi keluarganya, ayat itu selanjutnya berkata, kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, jadi ada sisi positif yang dapat kita pelajari dari Imam Eli. Dia terima setiap tindakan, konsekuensi dia terima, resiko dia terima. Ya, karena Tuhan melihat Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya ketika anak-anaknya tidak menghormati Tuhan, menghujat Tuhan. Imam Eli tidak memarahi, dan resikonya dia harus terima. Karena itu dia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, contoh yang kedua dapat kita pelajari juga dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ayat ini berkata, Tuhan mengutus Nathan. Nathan adalah seorang nabi. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Raja Daud yang berbuat dosa. Nabi Nathan tanpa takut sedikit pun menegur Daud, dan teguran itu seperti pedang yang tajam memotong Raja Daud. Sama dengan Samuel tadi yang masih kecil, dia sampaikan pesan yang dia dapatkan dari Tuhan. Nabi Nathan juga demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk menegur Raja Daud perihal dosa yang diperbuatnya.
Dan saudara-saudara, Nabi Nathan tidak peduli. Daud itu seorang raja, tapi dia tidak peduli. Kebenaran harus diberitakan siapapun pendengar kita. Amin. Ya, jangan takut memberitakan kebenaran. Nah, saudara-saudara, lalu Nabi Nathan bercerita kepada Daud. Sebenarnya cerita ini fiksi, tidak sesungguhnya terjadi. Tapi dia ingin membawa lewat cerita ini supaya Raja Daud punya kepekaan, bisa mengintrospeksi diri. Tetapi ketika dia mendengar cerita dari Nabi Nathan berkata di suatu kota ada dua orang, si kaya punya banyak domba, si miskin punya satu domba. Kemudian si kaya punya tamu, lalu dia sayang kepada dombanya, dia paksa ambil dombanya si miskin yang cuma seekor. Saudara tahu, mendengar itu Daud langsung bereaksi. Daud marah, Daud geram mendengar kisah ini. Sesungguhnya kisah ini untuk Daud. Cuma Nabi Nathan pandai mengemas itu. Lalu Daud berkata, orang itu patut dihukum mati. Kemudian Nabi Nathan berkata, tahukah raja siapa dia? Orang itu adalah raja sendiri. Saudara, kadang-kadang gini, kita gampang melihat kesalahan orang lain. Tapi kesalahan yang kita lakukan kita tidak bisa lihat. Kadang-kadang kita cepat bereaksi melihat kesalahan orang. Tapi terhadap kesalahan kita sendiri kita tidak bereaksi. Kalau perlu kita tutupi itu. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak bercermin melihat dirinya, tapi dia selalu melihat kesalahan orang. Dan Nabi Nathan menangkap Daud dengan kisah ini. Kamulah orangnya. Tapi beruntung saudara, Daud itu memang hebat. Ketika ditegur lewat Nabi Nathan, dia bertobat. Dia mohon pengampunan Tuhan, belas kasih, walaupun penghukuman itu tetap Tuhan laksanakan. Selalu ada perang di keluarga Daud. Kekacauan terjadi di keluarga Daud. Bahkan istri-istri Daud pun diperkosa. Ya, di depan mata semua orang bisa menyaksikan. Itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Saudara, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mempersiapkan hidup saudara dan saya supaya Tuhan menaruh perkataannya di mulut kita. Dan ketika Tuhan menaruh perkataan itu di mulut kita, kita harus sampaikan itu ya, dengan tidak kompromi. Siapapun pendengar kita sampaikan kebenaran dengan kemurnian hati kita. Saudara-saudara, sebagai pesan penutup yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, Anda tidak perlu ditabiskan menjadi nabi. Anda tidak perlu punya jabatan nabi. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, Anda cukup menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Anda cukup jadi wakilnya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, karena itu siapkan diri kita, tidak usah kita mengejar jabatan nabi. Di akhir zaman banyak orang mengklaim dirinya nabi. Saya tidak mengerti siapa yang mengangkat dia, siapa yang mentabiskan dia, siapa yang melantik dia. Tapi Anda tidak perlu peduli dengan semuanya itu. Tapi mari kita siapkan diri kita menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Dan jadilah penyambung lidah Tuhan yang tajam. Ya, jadilah penyambung lidahnya Tuhan, menyampaikan kebenaran itu seperti pedang, tanpa takut sedikit pun. Beritakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Dan ketika kita menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini, saudara, ketika kita menjadi dutanya Tuhan, ketika kita menjadi penyambung lidahnya Tuhan, karya nabi itu ada dalam diri saudara dan saya.
Jabatannya kita tidak perlu, tapi karyanya Nabi itu ada dalam diri saudara dan saya. Kita memerlukan karyanya Nabi itu. Terima pesan Tuhan, sampaikan pesan Tuhan dengan tajam seperti pedang bermata dua. Siapapun pendengarnya, tidak kompromi. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama bersekutu memuji menyembah-Mu Bapa. Dan kami juga telah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini kami tanam di setiap pribadi kami, di hati kami. Dan kami siapkan diri kami menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Kami siapkan diri kami menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini. Sehingga kami menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu. Dan kami persiapkan diri kami menjadi pemberita kebenaran Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua, tidak kompromi, tidak takut sedikit pun untuk memberitakan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan semakin memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengurapan-Mu Tuhan. Semakin pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu sebelum kedatangan-Mu kedua kali. Bersihkan hidup kami terus supaya kami menjadi aliran-aliran berkat-Mu Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lawat setiap jemaat-Mu malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka malam hari ini, sampai ke lubuk hati yang dalam pun Engkau mengerti Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Dengan segala pergumulan yang mereka hadapi di masa-masa yang sulit ini, kami percaya Tuhan selalu bersama kami memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Bahkan Tuhan selalu memberkati hidup kami jasmani maupun rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, baik untuk hidup sekarang ini maupun berkat-berkat kekekalan kami terima di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.